Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, angkatan kedua ya, pada LPTK Universitas Sultan Hamengkubuwono. Nah ini. Kemudian untuk kali ini saya akan menayangkan video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Yes. Seperti itu ya. Alhamdulillah Bapak lihat kalian sudah cukup semangat ya.
sudah banyak yang bisa bergabung pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan siapa yang mau memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Di dalam hati berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya. Tadi Iqbal sudah memimpin doa untuk hari ini. Kemudian Bapak ingatkan juga kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, seperti biasa kita awali dulu dengan menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Sebelum Bapak menyampaikan materi pada hari ini, Bapak mau tanya dulu siapa yang masih ingat dengan materi sebelumnya atau pada hari kemarin ya? Siapa yang masih ingat? Oke, apa? Ya, apa bisa? Tentang wirausaha. Oke, tentang wirausaha. Bagus sekali ya. Ada yang masih ingat? Siapa lagi yang masih ingat? Ya, Pak. Ya, apa lagi, Put? Kemarin membahas kemas produk. Oke, tentang kemasan produk ya. Oke, anak-anak. Jadi hari kemarin itu kita membahas mengenai wirausaha, kemudian mengenai jenis-jenis usaha juga. Kemudian kita kemarin juga bahas tentang kemasan sebuah produk ya, yang kita pelajari pada hari kemarin. Sekalian, hari ini kita akan belajar di tema 5 ya, tentang wirausaha. Kemudian di subtema 3, ayo belajar berusaha pada pembelajaran kedua ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama nanti setelah kalian berdiskusi ya, kalian mampu mengidentifikasi berbagai contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Kemudian yang kedua, dengan mengamati kegiatan berwirausaha di daerah sekitarmu, jadi kamu atau kalian nanti mampu mempresentasikan manfaat keberagaman berwirausaha secara benar. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan mengamati contoh kemasan dan berdiskusi, nanti kalian mampu menjelaskan pentingnya embalase sebagai identitas sebuah produk ya, secara tepat. Kemudian yang keempat, setelah mengamati contoh kemasan dan berdiskusi, kalian mampu merancang embalase sebagai identitas sebuah produk ya, secara benar. Kemudian Bapak juga berharap nanti kalian tunjukkan integritasnya, tunjukkan kemandiriannya, tunjukkan juga ketekunan, kejujuran, kreatif kalian, dan juga kedisiplinan. Kita lanjutkan lagi. Bapak ada pertanyaan ke kalian. Selain uang, apalagi modal utama dalam berwirausaha? Apa, Put? Bantuan orang tua. Oke, tadi ada yang jawab lagi? Oke, bagus ya. Jadi selain uang, modal utama dalam berwirausaha itu ketekunan ya, kemudian kreativitas, kejujuran, dan juga disiplin ya. Oke anak-anak, selanjutnya sekarang perhatikan, Bapak akan menayangkan sebuah video ya, sebuah video pembelajaran tema 5 subtema 3 pada pembelajaran kedua. Saya perhatikan video. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya.
Pada hari ini bertemu lagi dengan Pak Budiman. Hari ini kita akan belajar tematik di kelas 6 ya, pada tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha pada pembelajaran kedua. Anak-anak, untuk materi pertama kita membahas mengenai berwirausaha sejak kecil. Semangat berwirausaha dapat ditanamkan sejak kecil. Sebagai seorang pelajar, kamu dapat mulai melakukan wirausaha secara sederhana. Misalnya, dengan menjual hasil kerajinan yang kamu buat sendiri. Manfaat melakukan wirausaha sejak kecil. Pertama, melatih jiwa wirausaha sejak kecil. Kemudian yang kedua, mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Yang ketiga, melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh. Kemudian yang keempat, memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak dijual kembali. Yang kelima, mengasah potensi yang dimiliki. Yang keenam, meningkatkan persatuan dengan keluarga. Keluarga biasanya akan membantu kita untuk melakukan sebuah wirausaha. Keluarga juga memberikan ide mengenai kegiatan wirausaha yang dapat kita lakukan ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang embalase ya. Apa itu embalase? Embalase merupakan reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang menarik untuk konsumen. Lalu apa ya tujuan penggunaan embalase? Nah, penggunaan embalase bertujuan untuk yang pertama, memberikan informasi produk. Dan yang kedua, membuat produk lebih menarik. Anak-anak, sekarang coba perhatikan ya contoh embalase berikut bagian-bagiannya. Unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah embalase. Yang pertama adalah nama produk ya. Kemudian unsur yang kedua adalah gambar produk ya. Sedangkan unsur yang ketiga adalah informasi produk. Sekian dulu ya anak-anak. Sampai jumpa dan tetap semangat. Sekarang silakan misalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang ada di video yang kita simak barusan. Ya. Video tadi kita bahas ada mengenai wirausaha dan juga mengenai embalase kan. Oke anak-anak sekalian, sekarang Bapak akan share screen ya. Yang ini kelihatan tuh tidak? Kelihatan ya. Ini ada teks. Coba ini judulnya apa ini? Gelang kreatif mengisi waktu luang. Bagus ya. Gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Coba untuk kalimat yang pertama. Seorang anak laki-laki suku Sasak dan desa Satu Lombok usianya hampir
12 tahun baru saja menyelesaikan ujian akhir tingkat Esa Sade terletak di Pembangunan tidak jauh dari Penyai Kota Nekota melihat ramainya wisatawan mengunjungi teman-teman melihat peluang usaha untuk mengisi waktu luang mereka. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Terima kasih Warusan. Sahrul sudah membaca itu ya. Oke, untuk kalimat selanjutnya yang saja ya, 2 kalimat saja. Silakan siapa yang mau baca. Yo, siapa yang mau baca untuk kalimat yang Bapak blok ini ya? Menjelang sore hari mereka menawarkan berbagai aneka benang buatan mereka pengunjung kreatif mereka membuat berbagai untuk ditawarkan. Oke, bagus sekali. Kalimat selanjutnya ya, siapa yang mau baca untuk kalimat yang Bapak blok ini ya? Yo. Kadangkala mereka sisipkan menikmati kayu untuk mencantik gelang, menyandang bahwa harga gelang yang dijual tidak dapat terlalu tinggi. Mereka mengganti benang hasil pintalan kapas dengan benang jahit yang mereka beli di pasar. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Barusan Sela yang baca ya. Oke, selanjutnya untuk kalimat yang Bapak blok ini siapa yang membaca? Silakan. Walau tidak pernah diminta oleh kedua orang tua untuk membantu keuangan keluarga, Man selalu memberikan uang hasil jualannya kepada ibunya. Ketika sewaktu waktu ingin membeli barang keperluan sekolah, ibunya akan memperbolehkan Man menggunakan uang tersebut. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Oke, anak-anak, barusan sudah membaca teks ya yang berjudul Gelang Benang Kreatif Mengisi Waktu Luang. Nah, sekarang Bapak minta ke kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form ya, tapi nanti setelah jam ini selesai. Kemudian setelah itu secara berkelompok ya, Bapak minta kalian untuk mengamati kegiatan wirausaha ya. Untuk mengamati kegiatan wirausaha di daerah sekitar kalian. Kemudian dituliskan dalam tabel yang tersedia di LKPD ya. Tapi ini juga sama setelah kegiatan Zoom selesai. Nanti setelah selesai pembuatan tabelnya, kalian presentasikan ya. Kalian presentasikan tabel manfaat keragaman usaha yang ada di LKPD itu melalui tayangan video, melalui sebuah video. Sampai sana silakan kalau ada yang mau bertanya atau yang belum dipahami. Ya Pak, kalau misalnya penjual bakso bisa tidak dimasukkan ke dalam tabel. Oke, bagus sekali ya. Apakah penjual bakso bisa dimasukkan ke dalam jenis usaha atau dimasukkan ke dalam tabel yang ada di LKPD? Bisa ya. Bisa ya, jadi kan sama penjual bakso juga kan jenis usaha. Jadi diperbolehkan dimasukkan ke dalam tabel pengamatan wirausaha yang ada di wilayah kalian atau di daerah sekitar kalian ya. Oke, selanjutnya mengenai embalase. Coba apa menurut kalian embalase? Atau siapa yang tahu apa itu embalase? Kalau kalian belum tahu apa itu embalase,
Coba kalian perhatikan dulu yang ini sebentar ya. Embalase adalah reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang menarik untuk konsumen ya. Sekali lagi, jadi embalase itu merupakan reklame atau iklan ya. Jadi iklan, embalase itu iklan. Embalase itu adalah reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang menarik untuk konsumen, yang menarik untuk pembeli, disebut dengan embalase ya. Kalian bisa nanti lihat di beberapa kemasan-kemasan ya, di beberapa produk-produk kalau kalian jajan ya, kalau kalian jajan kan misalnya di warung-warung, di kantin, itu kita bisa menemukan kemasan-kemasannya yang menarik gitu ya, yang indah kelihatannya kan, yang bagus gambarnya, tulisannya rapi, cantik, menarik. Nah, itu disebut dengan embalase ya. Kemudian sekarang apa tujuan penggunaan embalase? Nah, ini ya. Tujuan penggunaan embalase adalah memberikan informasi produk dan membuat produk lebih menarik ya. Kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam embalase, yang pertama ini ada nama produk ya. Kemudian ada gambar produk dan informasi produk. Oke, kita pelajari lebih lanjut ya. Yang mana nama produk, kemudian yang mana gambar produk, dan yang mana informasi produk. Oke, sekarang kita amati ya. Bapak akan menampilkan contoh kemasan beserta embalasenya. Nah, ini misalnya ya. Ini sebuah kemasan ya, ini sebuah produk. Nah, ini kemasannya. Kemasannya kan bisa dari plastik misalnya. Bisa berbahan kertas, bisa berbahan kaca dan sebagainya. Ini contoh sebuah kemasan yang ada embalasenya. Tadi ya, pada teks sebelumnya diketahui bahwa, nah ini ya, unsur embalase itu kan ada 3. Ada nama produk, ada gambar produk, dan ada informasi produk. Nah yang ini ya, silakan perhatikan pada gambar kemasan ini ya, pada gambar kemasan yang ada embalasenya, menurut kalian mana yang masuk ke nama produk? Kalau yang ini, silakan, ada yang tahu? Coba yang mana yang nama produk? Nah, yang ini ya, bagus. Kalau yang lihat kemasan yang itu yang pertama. Nama produk yang ini nih, yang keripik singkong katanya ya, keripik singkong. Ini disebut dengan nama produk. Kemudian unsur yang kedua tadi apa? Unsur yang kedua adalah gambar produk. Dari kemasan ini mana yang gambar produknya? Nah, yang ini ya. Ini contoh gambar produknya. Kemudian unsur yang ketiga informasi produk. Nah, yang ini misalnya ada bacaan di sini kan? Ada tulisan nih, ada informasinya. Gurih, renyah itu katanya. Itu contoh dari informasi. Coba perhatikan pada kemasan yang berembalase yang kedua ini ya. Kalian ketahui tadi bahwa unsur embalase yang pertama adalah apa? Nama produk. Nah, ini namanya kira-kira yang mana ya? Nah, yang ini, caca. Caca ya. Sebentar, Bapak perbesar terlebih dahulu ya. Nah, ini ya, ada caca. Sebentar. Nah, ini pada kemasan yang kedua. Nama produknya apa? Caca. Kemudian gambar produknya, nah yang ini gambar produknya ya. Ini sebetulnya gambar apa? Ini gambar coklat gitu ya, gambar coklat. Kemudian yang ketiga adalah informasi produk. Nah, seperti bacaan ini ya, es krim atau mungkin yang ini yang halal. Nah, itu termasuk ke informasi
informasi produk ya. Di embalase itulah yang membuat sebuah kemasan menjadi menarik. Oke, bisa dipahami kan? Sampai sana ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Bapak akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya. Oke, sekarang mengenai langkah-langkah pembuatan embalase. Jadi kalau mau membuat sebuah embalase, kita harus mengikuti langkah-langkahnya secara sistematis ya. Secara sistematis, secara berurutan. Mulai dari persiapan sampai dengan tahap akhirnya. Untuk pembuatan sebuah embalase ya, jadi langkah-langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah sediakan dulu kemasannya. Jadi kan kalau embalase itu harus ditempel. Embalase itu harus ditempel ke sebuah kemasan. Kalian buat dulu kemasannya. Bahannya kita sepakati saja dari kertas atau mungkin dari dus ya. Kertas dus ya supaya lebih tebal. Atau kertas-kertas lainnya yang sekiranya bisa ditempel AC. Jadi bahan yang pertama kalian persiapkan dulu kertas. Kemudian bahan yang kedua yang harus kalian persiapkan adalah alat tulisnya. Alat tulisnya mulai dari pensil, mungkin kita juga membutuhkan pulpen, atau mungkin kita juga membutuhkan spidol ya, atau pensil warna, atau mungkin juga kita membutuhkan penggaris. Kita sepakati ya untuk penyelesaian tugas pada hari ini. Tugas yang pertama, Bapak ingatkan kalian kalian mengerjakan butir soal yang ada di Google Form ya. Untuk linknya nanti Bapak kirim melalui WhatsApp group. Dikerjakannya secara mandiri, kemudian diselesaikan paling lambat pukul 13. Ya. Pada hari ini, sekali lagi, kita sepakati saja untuk penyelesaian tugas-tugasnya. Yang pertama kan, ada evaluasi yang pertama, kalian mengerjakan soal yang terdapat di Google Form. Untuk linknya nanti Bapak kirim melalui WhatsApp group. Kerjakan secara mandiri dan harus diselesaikan paling lambat pukul 13. Kemudian untuk yang evaluasi yang kedua, kalian kan membuat tabel manfaat keberagaman usaha kan? Kalian membuat tabel keberagaman usaha yang ada di LKPD ya. Dikerjakan secara berkelompok dan kalian nanti dibagi menjadi 5 kelompok ya. Jadi untuk pembagian kelompok kita jadikan 5 kelompok jadi 5 kelompok ya. Untuk pembagian anggota-anggotanya dan juga ketuanya kita sepakati saja sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Oke, anak-anak, kemudian masih mengenai tabel ya. Si tabel tersebut, kalau kalian sudah membuat tabelnya, kalian sudah isi ya, sudah diisi tabelnya, kemudian kalian buat satu saja video ya, buat satu saja video presentasi tabel tersebut. Nah, satu saja ya, satu kelompok, satu video. Diselesaikan paling lambat pukul 15. Bisa dipahami kan? Untuk evaluasi yang ketiganya, kalian kerjakan soal yang ada di LKPD. Dikerjakannya secara berkelompok. Ya. Kalian pengelompokannya masih kelompok yang sama yang sebelumnya sudah dibentuk. Kemudian lembar jawabannya nanti dipoto dan dikirimkan ke Bapak melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp secara pribadi ya. Jangan melalui WhatsApp grup. Kenapa? Karena takutnya dicontek oleh kelompok lain. Gitu ya. Kemudian ini juga diselesaikan paling lambat pukul 14. Kemudian untuk evaluasi yang terakhir, untuk tugas yang terakhir, kalian Bapak minta secara berkelompok untuk membuat sebuah produk berupa embalase.
nanti si embalasenya dipoto ya, dipoto embalasenya, kemudian kirimkan ke Bapak. Masih sama, harus melalui WhatsApp secara pribadi. Jangan melalui WhatsApp secara pribadi. Jangan melalui WhatsApp. Kemudian itu harus diselesaikan paling lambat pukul 15. Ya, sampai sana bisa dipahami. Usaha bengkel sepeda. Jasa yang ditawarkan adalah perbaikan sepeda, tambal ban dan sejenisnya. Sedangkan manfaat adalah membantu orang-orang yang mau memperbaiki sepeda. Usaha pedagang bakso. Produk yang ditawarkan berupa bakso. Manfaat usaha menyediakan makanan bakso untuk warga.